Oke, mengawali perdana channel kami, konten lah ya, bukan channel Sengklek Story. Kita akan ngobrol-ngobrol hal yang ringan, sesuatu yang kita alami sehari-hari di lingkungan kita, Kota Bandung terutama ya. Kota Bandung yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah cerita yang bukan hanya menghibur, tapi kita usahakan untuk ada nilai dari cerita itu. Meskipun disampaikan dengan bahasa lugas apa adanya, karena sosok yang satu ini sosok yang hidup di wilayah yang cukup keras ya. Apa itu? Cicadas. Nah, ini bukan perkataan saya, ini klaim yang disampaikan oleh Mang Uko, kalau saya panggilnya begitu ya. Uko ini kepanjangan dari Ujang Koswara. Nah, siapa dia? Yang kita gali nih. Mang Uko. Ya, Kang Aldi. Lihat Cicadas sekarang gimana, Mang Uko? Kan udah bersih, rapi, trotoar bisa dipakai lagi. Cik kumaha atas saur Mang Uko ayeuna. Jadi ketika beberapa hari yang lalu saya lewat ke Cicadas, ya kepikiran bukan masalah bersihnya buat saya itu. Oke. Tapi itu kembali kepada masa lalu saya ketika hidup di jalanan di Cicadas di situ. Oh, tahun berapa itu teh? Ya sekitar tahun 80 90-an lah ya ke sini. 80 90. 80 90. Kenapa? Karena ketika tahun 80 90 ke sini itu belum ada yang namanya tenda-tenda yang menghalangi toko-toko tersebut. Masih lenglang lah ya. Masih lenglang. Jadi ketika saya mulai masuk dari Kosambi, masuk ke di situ kan ada ITT, Institut Teknologi Tekstil di situ. Nah, saya itu membayangkan bagaimana waktu itu saya mondar-mandir dari mulai mungkin berakhirnya di ITT itu sampai ke ujung pasar yang ada di Nirwana itu dulu itu bioskop Nirwana sebelah Cicadas. Benar. Kenapa mondar-mandir? Itu keseharian saya saat itu waktu kecil itu. Umur berapa? Ya SD SMP itu masih di sana saya. SD SMP SMA itu memang hidupnya di sana. Di Cicadas lah. Cicadas. Itu jualan kantong keresek. Kantong keresek. Kantong keresek. Kerbelanja ibu-ibu gitu. Belanja ibu-ibu karena saat itu mulai muncul kantong yang memang ajaib buat ibu-ibu yang biasanya kalau belanja ke pasar itu bawa tas yang ridu, tas anyaman. Tas anyaman. Nah, dengan teknologi terkini saat itu tahu-tahu ada yang namanya terkini saat itu. Ada suatu tas yang ringan, tidak perlu bawa tapi kudu meuli. Tidak perlu bawa kudu meuli. Kudu meuli ditawarkeun lah ku barudak. Salah satunya adalah saya. Bu, tas keresek. Disitulah saya dapat uang lebih untuk bisa kontribusi kepada keluarga, memberikan nafkah. Karena di Cicadas untuk bisa hidup itu sudah alhamdulillah. Di Cicadas itu tidak kepikiran untuk kaya. Untuk bisa makan aja udah bisa, udah sangat alhamdulillah begitu. Syukuran pisan. Jadi dengan lelangnya seperti itu akhirnya saya bisa mengingat kembali tentang nama-nama toko yang ada di situ. Ada toko Cianjur. Di situ tempat jualan bangsa makanan lah ya. Di situ teh saya masih ingat ngumpulin uang beberapa minggu atau beberapa bulan untuk membeli suatu serbuk putih. Serbuk putih di situ dios susu bubuk. Susu bubuk. Tapi susu bubukna lamun dimasukkeun kadit sayan teh nya ngagrentel henteu. Ngagentul. Tah teu bisa hancur. Teu bisa iyalah. Teu bisa ngahiji jeung cai. Ari ayeuna mah kan aya teknologi dengan denko segala rupa, itu mah ngeting melekna apa. Cuma ketika dikocek teh diinum teh ngagrentel na pasti seuri teh nah hudut nyamap dia. Itu adalah minuman yang sangat diidam-idamkan ketika kalau mau beli itu harus ngumpulin dulu dari tabungan setelah saya jualan kantong keresek, Kang Aldi. Itu toko Cianjur. Toko Cianjur. Masih aya ayeuna. Ada masih aya di dinya. Masih jualan susu eta ngaguruntul. Tah apal kan ke situ tuh malah tulisanna Cianjur. Oh iya masih kena toko Cianjur aya di dinya. Iya. Jadi enggak lenyap lah nostalgiana nya. Enggak lenyap di dinya. Aya toko yang namanya aya
apotek Nusantara Farma, di mana lamun nyeri beteng, nyeri huntu kadinya. Ya, kadang-kala jadi banyak hal yang jadi nostalgia ketika saya masuk ke sana. Dan ada lagi satu toko Mansion, yaitu ketika kalau malam minggu itu dipenuhi oleh anak-anak pemuda. Toko Mansion. Mansion. Ngaran tokona Mansion. Mansion. Karena untuk dia menjual minuman keras gitu. Kalau satu botol itu bahasa orang Cisadas beli berapa balong. Berapa balong. Itu malam minggu penuh di situ. Sehingga kalau misalnya bergaul tanpa kelihatan bau, itu tidak gaul. Nah, itu Cisadas. Zaman ayeuna bau naga lah. Gitu. Bau naga. Zaman ayeuna. Lama kudu Jadi bukan minuman yang mahal-mahal. Itu pun udunan. Jadi teman toko favorit lah di Cisadas. Toko favorit di situ. Mansion ngaranna. Mansion di situ. Masih aya. Tapi ting bukan jeung teu nama. Ya, cuma lewat ke sana jadi melihat satu fenomena yang namanya nostalgia ke zaman baheula. Nah, terus kemana lagi? Nah, supaya tahunya. Ya, so. Di situ teh aya di Cisadas itu ada 4 misbar. Krimis bubar. Bioskop misbarnya mah ada 3. Ada 2 sana mah. Satu adalah taman hiburan, keduanya adalah Ramayana. Belah mana taman hiburan teh? Taman hiburan teh di Cisadas jadinya sekarang mah sudah menjadi toko naon? Beberapa toko di situ tempatnya jualan HP. Oh. Karena tembus ke jalan Kiara Condong sebetulnya di situ. Eta taman hiburan. Itu sangat legend. Perdana yang ada taman bioskop itu di situ. Daerah rameanan wae taman hiburan baheula teh. Eta teh misbar. Saya teh di situ kalau siang hari jualan kresek, kalau malam hari saya jadi calo karcis. Tiket bioskop. Kenapa harus jadi calo? Karena ketika film-film yang namanya box office ya, seperti filmnya Satria Bergitar, Roma Irama, Susana, Berry Firma, itu ngantri untuk dapatin tiket itu sampai berjubel. Nah, di situ ada bandarnya yang bisa memborong di depan, mungkin nggak tahu orang dalam juga, dibagikan seperti ke saya untuk bisa jualan karcis. Komplotan didinya. Nah, komplotan yang biasanya harganya misalnya aslinya 200 dijual 225. Menang berarti 25 perak lah ya. 25 perak. Dan itu saya menyeberang ke jalan seberang untuk ya kelihatan yang mau nonton itu biasanya pegangan tangan perempuan, laki-laki itu saya tawarin. Karcis 2 gitu. Cek mau dibeli jadi tidak perlu ngantri. Nah, ketika saya mendapatkan keuntungan saya bagi 2 dengan bandar. Salawe perak teh dibagi 2. Perak. Dan saya mendapat uang. Ya, kalau memang belum makan, saya di situ beli daging yang sangat favorit. Di belakangnya taman hiburan di Kiara Condong ada namanya daging manuk. Nah, pasti orang-orang yang pernah hidup di Cisadas legend sekali. Daging manuk teh daging manuk, tukang manuk di situ. Ting manuk naon? Ting manuk naon? Penting mah manuk pasti dagang teh, pas dibeli teh nya lain daging hungkul. Tulang we hungkul, tapi dengan rasanya pakai nasinya mentung. Nu penting mah aya gurih-gurihna we. Nah, itulah jadi favorit anak-anak budak Cisadas seperti saya. Setelah pulang nyaloan teh mula parte meuli daging manuk. Nyesakeun mawajang indung di imah. Sabaraha harita teh meuli daging manuk teh? 5 perak ting 10 perak baheula mah. Baheula nya luar biasa di Cisadas teh. Keras berarti nya. Keras. Nah, saya nyambung lagi. Kalau mau minum seperti apa? Karena kalau beli minum yang seperti Sprite, Coca-Cola itu mahal. Itu makanannya kaum ningrat, minumannya kaum ningrat. Baheula. Nyerang-nyerang teh. Nyerang-nyerang teh. Nah, di Cisadas ada yang legend juga, mungkin pasti mengalami semuanya. Ada yang namanya air soda beli. Rasanya sama dengan Sprite dengan Coca-Cola. Beli, cuma di sini ditarik pakai teko anu aya siga irung babi 2 sigi. Diinum. Bolongna 2 set kadinya. Apa yang saya ceritain pasti semua orang Cisadas yang pernah hidup sejaman dengan saya ketawa semuanya pasti. Karena kenapa? Itu kembali lagi kepada masa lalu, Kang. Itu mendidik yang sangat luar biasa. Meskipun dalam keadaan keterbatasan kita bisa bahagia. Akhirnya bisa menikmati yang namanya minuman kelas ningrat seperti Coca-Cola. Yang paling penting nyereng. Nah, ketika diminum kanu irung teu ngucur. Dah yang gaya siga orang bule. Nah, gitu.
Nah, ada lagi sisi kehidupan ini harus saya ceritakan supaya mumpung masih ingat ini. Pokoknya nama nostalgia Cicadas memang Ujang dididik keras dirinya teh kumaha gitu. Tadi jalan di Nyatet saya masih ingat, memang musiman tidak tiap hari, musiman. Di situ saya dagang lotre nog asin. Ngajajar tukang latang nog asin teh di situ mah tempatnya nya judi-judi kecil-kecilan lah. Aya kupluk, aya main kiu-kiu. Saya termasuk salah satu pemeran utama untuk dagang lotre nog. Laku sebetulnya mah. Cuma biasa sok aya rajia tibum. Sarana saya teh lotre nog teh. Lotre nog anu ngaliwat teh bapak-bapak saha we nu kitu. Pokona nu boga duit masang dipirit menangkeun sabar cokot menang nog 2, nog hiji. Pernah saya hadiahna nog. Nog hadiahna nog. Jadi bayar mah ku duit, hadiahna nog. Nog sampai lamun nog lobanya di dahar ge bingung sampai kohal anjing. Tapi kepuasan we. Ngaran hotel nog teh nya. Nah, itu sok dilarang karena katanya menurut pemerintah itu merusak mental. Makanya sering kali ada tibum. Nah, lamun tibum datang teh wah barudak teh ditu bilang, "Tibum, boburutak atuh kabeh." Lalu lompat kagang, diudah kita kutibum. Saya biasanya supaya aman mahnya lompat nate lain kagang samsi. Meskipun saya orang gang samsi, tapi masuknya teh ka sompung di itu. Sompung teh wilayah yang sangat romantis buat orang Cisaras itu lah. Mungkin orang Cisaras pada tahu Sompung itu seperti apa. Nah, mungkin ada kenangan terindah lah di sana. Beda sorangan lah ya. Beda sorangan Sompung mah di situ. Di Sompung. Nah, itulah yang namanya kehidupan keras untuk bisa bertahan di Cisadas dengan fenomena-fenomena untuk mendapatkan kehidupan. Rezeki itu begitu kerasnya. Satu pengalaman saya, jual kresek, kantong kresek kalau siang hari, sore hari ketika ibu-ibu pagi-pagi pasar ya. Kalau waktunya sekolah ya sekolah. Sekolah di mana? Sekolah di SD Cicadas di situ. SD Cicadas di Cikutra didinya. Ya. Jadi lamun boga bekal teh nya da biasanya pakai seragam ge jarang, da seragam teh saminggu teh eta keneh we lamun geus gantungkeun. Mun coplok kancingna ku indung teh nya di kancingan. Jadi warna teh beureum aya nu hideung aya warna-warni. Eta teh kehidupan baheula zaman Ciaras kitu. Baheula. Sayana we nya. Sayana. Jadi nu terkenal mun hayang jajan teh nya kerupuk banjur. Nah, kerupuk banjur teh kerupuk anu dibumbuan. Tapi biasanya mah diguyur lah. Diguyur di kitunya. Ya manteu abu ceung leungeunna. Abu ceung leungeunna. Disedot nah itulah hasil daripada SD Cicadas itu seperti saya. Kang Ujang mau beli kerupuk Bandung kerupuk non banjur cokot dedet ke jeung leungeunna nah yang ngeunah kabehanana ka diserot ka dieu teh kabehanana. Nah itulah kehidupan ketika saya sekolah di Cicadas. Jadi pagi-pagi dagang kresek, sekolah, pulang sekolah dagang kresek lagi, malam hari jualan calo karsis bioskop. Terus di situ ada Ramayana, ada Nirwana. Yang agak elit itu Nirwana karena udah teduh, tidak misbar lagi. Ya, tapi ada yang namanya Cahaya, bioskop Cahaya udah teduh, sebagian teduh, tapi terlalu kecil. Sekarang udah hilang juga di situ. Yang sekarang mungkin kalau nggak salah ya di situ jadi jadi sekolah bukan Darul Tauhid di situ ada. Di situ ya. Oh iya Darul Tauhid. Kalau nggak salah di situ ya saya ingat. Maka ketika pas belok kadinya sebelah kirinya. Nah, sebelah kiri. Itu Cahaya, seberangnya itu adalah taman hiburan, tapi muka yang kedua. Muka yang pertamanya di Ahmad Yani ya. Muka keduanya itu ada di Kira Condong seberangnya itu. Gitu. Kalau yang sekarang yang Ramayana yang sekarang menjadi rumah makan Laksana. Oh, eta teh. Nah, makanya kalau masuk rumah makan Laksana di situ masih ada tuh dinding bekas layarnya itu masih ada di situ. Di depan layar lah saya duduk di situ. Bener teh. Nonton bukan disangka nonton teh beli karcis henteu. Baru dak siga saya mah ngilu kan abus. Ngiring. Jadi disangka saya anaknya abus kadinya. Itu pun setelah dagang karcis karena di Cicadas itu nonton tuh ada 2 season. Jam 7 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 12 filmnya masih itu. Sarua. Jadi saya nonton yang kedua biasanya di situ nonton. Nah, yang penting yang seru ketika nonton ini Kang Aldi. Lucuna teh ya mungkin emosional, bagus hiburannya cuma ada itu ya. Jadi ketika Rhoma Irama datang ditunggu-tunggu ya, naik kuda. Wah, eta mah seisi bioskop tepuk tangan keprok. Itu teh
sesuatu hiburan yang luar biasa. Jadi lamun ayeuna gelut dak urang teh seureun kuprok lagi, Nah itu teh kebawa emosi. Mun meunang we, tapi lamun ayeuna misalnya film teh di ujungnya teh boga lalakon teh kalahnya ceurik, ilu ceurik kabeh dirinya. Sieun merasakan. Sedih boga lakon. Jadi itu teh sampai apresiasi teh sampai seperti itu. Nah, kenapa ya kalau misbar itu lucunya pakai samak. Ada yang bawa makanan, bekal semuanya di depan layar. Karena di depan layar itu biasanya yang kalau penuh itu yang pengen paharep-harep muka halangan. Karena kalau belakang kan susahnya. Bisa gelut eta karena lamun kehalangan ku sirah takol gitu. Bisa gelut bareng hujan. Nah, kalau filmnya rame mah enggak pernah minggir, tetap aja bertahan sampai hujan gubar-geber oge seserian we gituan anjing hujan di berang. Pulang ka imah teh dikerok ya dabus angin. Nah, disitulah Cicadas. Jadi yang saya pikir saya utarakan ketika saya lewat ke Cicadas itu seperti kembali ke masa lalu. Ya. Begitu kerasnya luar biasa. Meskipun udah ada spot-spot yang hilang tadi, Ramayana sudah hilang, Taman Hiburan Nirwana udah menjadi apartemen apa di situ itu ada Gateway di situ. Ya udah banyak hilang, tapi buat saya dengan dibongkarnya seperti itu mengingatkan kembali tentang sesuatu yang terindah yang belum tentu terulang oleh saya. Lain kan Cicadas teh baheula nya urang-urang teh pernah ngadenge ieu. Ulah ka Cicadas teman negara beling. Da kumaha carita bisa jadi julukan negara beling gitu teh. Aya sugan saya teh negara beling baheula da nya ke SD-nya lewat ka ditu loba beling gitu kan ya. Kan baheula masuk usumnya jualan botol teh geuningan. Ya tukang loak mau karung gitu kan nawarkeun botol jang aya belang. Gitu kan nya urang teh nyokot bekas botol kecap nu kolotnya jual. Sugan teh disimpan di Cicadas gitu. Itu tidak salah. Itu tidak salah karena ada juga orang-orang Cicadas beberapa bukan satu yang memang mencari penghasilannya dengan mencari botol, mencari beling. Satu itu ya. Tapi sebetulnya itu hanya ungkapan karena memang di Cicadas itu karena kehidupannya keras dan budayanya luar biasa. Untuk menjadi orang baik itu merupakan sesuatu yang aneh di Cicadas. Aneh di Cicadas itu untuk yang jadi baik. Jadi jelema bager teh anehnya. Aneh karena dari mulai anak kecil sampai orang dewasa itu umpatan-umpatan bahasa anjing itu biasa. Marah ke indung ke ibu pakai anjing itu, kalau tidak pakai anjing itu tidak nikmat. Makanya ketika orang-orang yang tidak pernah melihat kondisi seperti itu, lihat orang Cicadas edan oge cenah bisa nyarekan indung dengan anjing dan sebagainya. Itu tidak salah juga. Tapi buat orang Cicadas belum tentu masuk ke hatinya. Karena buat orang Cicadas anjing itu bukan umpatan, tapi kalau tidak titik koma. Ya, kata anjing teh. Anjing itu sesuatu yang punya intonasi yang sangat berbeda. Tanda baca lah meureunnya contoh nama si Kang Ali datang di Amerika. Ketemu jeung saya. Saya pasti ngomongnya anjing Kang Ali. Itu tidak ngumpat. Tapi bangga. Kang anjing Aldi di Amerika. Bangga, Bro. Tapi buat orang lain mah dan si Ujang orang mana? Makanya kalimat anjing itu hanya di Bandung menurut saya. Yang lain yang ada tidak masuk perasaan. Yang tidak masuk perasaan. Kalau yang lain pasti memang menghina. Gitu kan. Ada lagi intonasi yang lain. Anjing Aldi. Nah, beda dengan anjing Aldi. Anjing Aldi. Berarti kaget. Anjing mana bisa gitu. Mana bisa kaget. Jadi anjing itu suatu kalimat yang sangat budaya melekat di kehidupan Cicadas. Ya, satu itu. Terus keduanya bukan memang tidak ada penolak tidak ada larangan, ada, tapi sudah merupakan budaya. Jadi sulit. Ciri-cirinya orang Bandung pakai anjing berarti nurut orang Cicadas. Ya budayanya gitu. Asal muasalah gitu ya. Dan saya lihat nih, saya rasakan nih. Sekarang baru sadar. Kenapa? Karena saya seperti melihat di Zoom gitu ya, ketika kehidupan saya dulu di Cicadas. Memang di Cicadas itu secara budaya, bagaimana untuk bahagia itu memang sangat sederhana menurut dia aja. Contohnya ini. Kalau malam minggu itu Pak Aldi ya, siapapun entah mau yang sekolah, yang nganggur, yang naon, pasti buru-buru mandi. Hayang malam minggu biasa. Hayang malam minggu itu suatu hiburan yang luar biasa. Geus bersih, katingali bersih, siapkeun gitar. Oh, iya nongkrong di gang. Tidak pas kalau pas nongkrong ngagitar
henteu eut. Oh nya. Henteu eut kuduna Ngahanetan. Ngahanetan. Itu bisa berlangsung dari mulai pagi itu sampai tengah malam, nyanyi sampai gitu. Malam minggu. Malam minggu. Poe Sabtu jadi hari bahagia. Bahagia aja kan itu. Bari marabok. Ala Cicadas. Yang bisa nyanyi-nyanyi, yang mendengarkan, tapi biasanya ketika orang lewat siapapun di depan kita, itu pasti dikomentarin. Saha we teman, norek apel. Anu duaan, bari gogorowokan. Neng ulah daek anjing si eta mah tukang ieu. Pepeletekan pokona mah. Nu penting mah di komentaran ya. Tapi itu bentuk bahagia mereka. Untuk bahagia mereka seserian. Kalau tidak tersinggung mah tidak akan terjadi perkelahian. Tersinggung mah. Tapi kalau yang lewatnya adalah tentara, perselingkuhan itu bisa ribut di situ, bisa gelut dirinya. Dan itu akan jadi cerita. Nah, dari jeung teh apal. Kan apal lu make seragam gitu kan, make di komentaran segala. Iya, mah teu pakai seragam. Tentara kan karena kalau di sana situ kan yang datang ke taman hiburan, yang datang kan kita di depan gang di pinggir jalan itu kan banyak. Kebetulan di Cicadas itu ada namanya PPI, Pusat Persenjataan Infanteri, sekarang Pusenip. Tentaranya kan suka cari hiburan mungkin, datang dengan pacarnya seperti itu. Datang di komentaran, ribut, tersinggung. Tapi kalau yang sudah tahu mah kan nggak ada masalah. Ya, itu Cicadas. Nah, makanya saya selalu mewanti-wanti waktu itu ya. Kalau memang ibu punya anak nu geulis, ceuk saya tanya di Cicadas, mun bisa mah dihijrahkeun. Acelengkeun karunya ternoda dengan kondisi Cicadas. Ya, karunya ge nu apel. Tercemar. Nu apel teh ketika datang itu dilihat oleh anak-anak Cicadas teh. Oh, bajuna naon ieu? Sabaraha hargana? Sepatuna naon? Adidas. Apel ka mana cenanya? Celana Levi's-na orisinil, datang balik teh bisa beak karena kenapa? Ujung-ujung pas pulang itu tiis di leher teh. Kalau gitu? Iya, namanya itu dipalak kadang-kala. Itu tingkatan paling tinggi itu pemalakan. Jeung diantep deh gitu teh. Budaya susah. Karena untuk udah kumpul uang ya untuk minum lagi, untuk main judi lah dan sebagainya, banyak di situ. Baheula teh kitu. Baheula siga kitu. Oh, pantes disebut negara beling teh kitu. Terus jadi lamun ayeuna kadinya teu punten heula ribut, anjing punten. Ya itu negara. Jadi ada budaya seperti gitu. Kalau seandainya kita tidak punten dulu dianggap belagu ya masalah aja. Dicirian. Kalau cirian yang pernah itu kalau dia pakai motor apel itu hati-hati. Pas pulang bau. Kenapa? Karena di situ dipakai motornya itu joknya enggak. Makanya saya selalu bilang punya anak gadis di Cicadas Galis enggak sijrahkeun watir. Makanya banyak orang gadis di Cicadas itu yang tidak mengaku rumah asalnya itu di Cicadas enggak ada, di mana di Antapani lah, di mana. Karena karunya. Ini kondisi-kondisi dulu. Seperti baheula. Tapi didikan itu sangat luar biasa. Nah, yang ada lagi Kang Aldi ketika ngagitar tadi kan, ngagitar itu untuk budaya Cicadas itu anak-anak memang menjadi keharusan. Jadi bukan orang Cicadas samun teu bisa main gitar. Jadi kurikulum kehidupan kudu bisa ngagitar ya, kudu bisa ngagitar we ayeuna mah kumaha carana. Ngagitar didinya. Ngagitar teh tinu grip C, D, makanya kan banyak orang Cicadas itu yang lumayan go nasional seperti Mat Bital. Oh, asal Cicadas. Cicadas itu di Jemartilu, Wawan Komeng tuh ya. Saya suka ngumpul didinya. Jadi idola lah di situ. Nah, terus musik-musiknya bukan rock and roll, tapi ya rock and roll ya. Rolling Stone. Tapi ya Rolling Stone. Wah, Rolling Stone apa? Yang namanya Hong Kito Mente udah menjadi lagu kebangsaan Cicadas aja tadinya. Ya, jadi hiburannya itu kalau tiap tahun itu selalu ada parade band. Agustusan itu tah rayang main udah lapar ka panitia kumaha cara nama hayang datang dengan berbagai kekerasan kah atau sudah masuk atau belum terada di list oke kudu main we dirinya yang kudu maksakeun hayang tampil teh kan eksisna di situ jadi eksistensi dirinya orang Cicadas itu ketika dia bisa tampil main band karena itu adalah alat untuk bisa memikat wanita. Tapi sangat jarang sekali ketika main itu dengan sadar. Jadi sebelum main itu biasanya marabok heula supaya kelihatan keren. Bau kakaran naik ka luhur. Dengan pada punya gitar mah kan udah disiapin panitia. Nah, pemain 1 dengan pemain 2 baru turun. Grup band 1 2 baru turun. Nah, ini sok aya nu jahil oge.
pas sudah main gitar nanti dipalaskeun heula anjing, palaskeun heula stemna, di stem teh dipalaskeun heula. Pas naik teh ngreng anjing 2 kliuk bari mabok bingung. Bingung lagi suarana. Ieu deh, teu bisa nya. Cek si itu teh A anjing, C A anjing. Nyanyi henteu gelutnya anjing. Jadi terjadi gelut tadi di panggung teh antar pemain band. Mantak loba nu gelut teh kitu. Nah, jadi selalu seperti itu. Gara-gara kucai eta. Entah itu yang namanya Ciklumit Cicadas. Oh, banyak yang namanya ada domba cup, terus ada zaman ninja waktu itu ketika banyak preman-preman yang punya keberanian yang sangat luar biasa. Saya ngikutin di situ yang Kela. Baheula ge katelah Asep Berlian. Ya. Heeh, kumaha caritan Asep Berlian teh? Jadi Asep Berlian itu nama jalan. Oh, ngaran jalan. Ngaran jalan di dinya. Di Cicadas. Ada namanya Jalan Asep Berlian. Ya. Tapi ada salah nama Asep Berlian juga orang sana yang memang seniman. Nya seniman, apalku saya mah emang seniman. Seniman ya, di situ, tapi itu belakangan. Dia tidak ikut terjun menjadi bagian daripada kehidupan saya. Oh, iya. Kerasnya di sana. Jadi dia mah memang namanya Asep Berlian, dinamain oleh orang tuanya, kuliah di seni rupa ITB, jadi seniman betul. Tapi kalau yang saya sebagai yang hidup di zaman saya waktu itu, dia belum tahu mungkin beda geng atau apapun itu, apakah dia merasakan jualan lotre dan sebagainya jualan keresek karena teman saya mungkin ini rada legend ya ketika dagang keresek, jualan lotre karcis di taman hiburan itu selalu satu circle itu dengan namanya Tata Pecak. Tokoh baheula Tata Pecak. Tata Pecak, si Gembel ngaranna teh. Pasti pada tahu lah semua di situ. Sebutanana. Itu sangat legend menurut saya. Tata Pecak makanya suka jadi heureuy oge Tata Pecak teh. Karena lamun urang nu biasa kan bayar teh 200 perak nih nonton bioskop teh nya. Si Tata Pecak mah punya kelebihan enggak pernah bayar 200, 100. Pasti tanya no, hiji anjing matana. Goblok. Eta. Jadi si mereka nonton bioskop teh bayarna cepet. Karena si matana hiji anjing. Diskon. Kan hiji aya. Ya hiji. Tata Pecak. Sok nonton kadinya. Jadi geus apal we nya. Apal. Jadi buat pemirsa si Gembel kumaha? Sarua oge, eta rada kriminal, setna rada wani tukang malakan. Banyak karena biasanya dia di pasar juga hidupnya. Bergaul itu kalau memang dagang karcis, setelah itu mabuk-mabuk bareng. Sehingga saya masih ingat pisan siapa copet yang namanya di Cicadas itu karena saya tahu modusnya, orangnya, saya tahu bagaimana cara nyopet itu ketika antri itu. Ya itulah copet. Jadi tapi saya tidak mau membocorkan karena saya guru saya ilmu. Nggak boleh tahu ya. Pengalaman eta korbanna orang Cicadas. Jarang. Oh, jarang. Biasanya geus apal. Ieu mah ulah anjing orang Cicadas. Ai sihungan kan gitu. Itunya kayak sihungan cenah ulah. Jadi apal yang dicopet itu orang-orang yang di kampung datang ke darinya mau kumaha. Memang sok karunya. Tapi ya kumaha deui dirinya na ngaranna Cicadasnya kudu bisa memahami gitu kondisinya. Nah, eta kehidupan Cicadas Kang. Selama saya hidup Cicadas, ngalamin jadi anak jalanan dari SD, SMP, SMA. Nah, kalau SMP saya, SMP agak ningkat pergaulannya. Saya masuk ke Cikaso karena sekolah saya kan di SMP 27. SMP-nya Cikaso. Ya, di tapi daerah. Imana mah tetap Cicadas. Cicadas, Gang Samsi. Gang Samsi. Nah, saya itu waktu itu diajak ngariung oleh yang namanya geng di Cikaso. Kan saat itu ada XTC. Ada geng motor apalah, XTC kah, ada Monreker dan sebagainya. Saya waktu itu diajak motoran balap oleh Kang Abuy dulu di Cicadas. Mungkin kalau nggak salah XTC ya. XTC. Pokoknya saya gaul di situ karena bukan saya punya motor, tapi saya ikut-ikutan aja. Dan memang teka beli motor oge-nya. Baheula mah. Sengklek ya bisa. Sengklek, anu ngaran sengklek kumaha, tapi kan hayang katingali keren anya. Ku meming, ini meming bahasa Kabogo teh meming. Itu anjing itu aya meming. Hayang bebnya. Hayang mah beb je itu sampai ayeuna meming. Anjing meming. Meming teh berarti aya nu geulis. Tah untuk mengikat itu teh eksistensi naik dari main band, dari mulai sekarang naik gaul di orang motor. Nah, cuma luar biasa nyalinya.
nyalinya itu ketika balap bukan hanya balap biasa motornya, itu dari Lembang ke bawah itu saya suka pernah Bonceng. dibonceng ku abuy si Kang Abuy ieu. Abuinya. Abuy Cikaso ieu tanpa rem anjing. Lembang Sampai kana balapan itu jeung nu lain bro. Wah edan dirinya mah geus pasrah we siga dunya we siga nu wanian. Padahal keur pas naik mah orang geus pasrah anjing mun mau teteng kumaha urang karunya ka indung sabenerna mah. Aslina eta teh kejadian kitu teh. Hanya untuk bagaimana eksistensi. Menangkeun naon? Hanya menangkeun kebanggaan we. Bahwa EKC jeung nama sok ribut, gelut dan sebagainya teh dari dulu eta. Ya. Sejarahna teh. Jadi ya ada peningkatan pergaulan. Nah cuma kalau saya alhamdulillah waktu SMA mah SD Cicadas, SMP Cikaso karena kumaha bisa lempang we carana dati imah teh bisa naik mobil naon dauh ongkos. Berarti mau budaya Cicadas sih ka SMP. SMP-nya mah bercicadas di Toki loba orang loba oge orang Cicadas jeung kehidupan Cikaso kan aya oge anu ngaranna baheula kan aya Arman Pane teh terkenal itu preman anu di Arman Pane lah pada tahu lah saat itu waktu zaman saya ya di situ teh. SMP pun di Cicadas ke SMA 10. Lempang oge ka ditu ka pasar ka Cicadas ka ditu. Yaitu dengan bertambahnya usia, bertambahnya pendidikan berarti pergaulannya tetap samalah cuma agak dewasa gitu kenakalannya pun. Pada menyesuaikan. Nah saya mah kebiasaan Cidas bisa leungit meureunnya. Bisa leungit sampai SMA mah titik koma anjing-anjingan mah geus biasa we. Makana lamun anu ngomongkeun tara tersinggung orang Cidas mah. Karena ketika anu ngomongkeun teu sesuai tidak dengan sependapat gitu ya. Kalimatnya cuma hiji KSWA. Naon teh? Kumaha sia we anjing. Jadi mau sampai ayeuna urang mun ngomong tar nyeri hate. Tinggal bilang we KSWA. KSWA-nya. Oh, eta baheula. Kumaha sia we anjing. Jadi itu adalah untuk mengobati diri supaya kita tidak iri dengki. Karena kalau dilayani percuma juga. Bener teh ada ngomongkeun kumaha-kumaha. Jadi buat geus kebal we segala sesuatuna gitu. Ya. Itu untuk meluruhkan emosi urang. Emosi. Geus KSWA we lah geus. Nah, gitu KSWA gitu. Jadi SMA di situ SMA 10. SMA 10 selama SMA sama sudah mulai. Oh berarti orang Cicadas oge karena sekolah mah memang perhatikeun oge nya. Orang tua Mang Ujang. Iya. Sebetulnya aya oge nu teu ari saya mah kudu sakola karena buat saya berpikir anu bisa ngahirupkeun mah geus masangsara, anu bisa merubah mah iwat ku sakola. Matak ibu saya bilang, mau mamah mah cenah bapak mamah mah nya moal bisa, da bapak kan sakit waktu eta nya. Mamah mah cenah moal bisa mere nanaon da teu bisa sakola. Stroke. Oh, stroke. Jadi yang betul-betul menjadi kendali mah ibu saya sambil dagang gorengan. Di Cicadas. Di rumah dagang gorengan, terus bikin kolak, saya jualan pakai roda ke pasar Cicadas. Oh, sempet oge Mang Ujang jualan. Oh gitu, justru waktu sampai kuliah oge saya gitu. Kuliah di mana? Aya we di sekolah. Nah, sebutkeun aya we penting pernah sekolah lah, pernah kuliah lah. Di perguruan tinggi edan alus anjing. Nya, double kabeh oge hese eta abus kadinya mah. Menurut teh. Nah, orang pek bisa abus, lain pintar. Boga wirid anjing ti indung anjing. Boga wiridnya. Naon pesen indung baheula ka Mang Ujang teh. Nya, anu paling penting mah awalna mah saya oge tidak berpikir dek sekolah. Da indung saya mah mun bisa mah geus lulus SMA teh gawe. Kahayang kolot. Karena ulah gawe teh di pasar wae, ulah gaul wae jeung nu teu bener. Nah, di dinya teh saya nyobaan ngalamar di Matahari Department Store. Didinya kan aya nu deukeut. Bisa jujug nah pek saya milih didinya gawe karena make dasi. Make dasi. Jeung ruanganna teh tiis geunah AC. Makana ku saya diurus aya kartu kuning, kudu berkelakuan baik teh sampai ka Koramil da baheula mah bisi nginung PKI Bapak PKI teh diwawancara. Kalitsus baheula mah nya. Nah, pas di proses eta saya kudu cek ibu saya awalnya mah teu pikiran dek kuliah oge dibiayaan ti mana. Nya cuma saya aya nu kudu ngadorong kuliah gitulah nya. Ku saya dihargaan, saya bilang ka ibu, ternyata pikiran saya mah tadinya geus sejam pasti tong kuliah geus gawe. Ternyata ibu saya luar biasa saat itu teh ngobrol seperti motivator yang sangat luar biasa di saat inilah ya. Ngomongnya teh sederhana sih. Kumaha? Yang jelema lamun teu nginum terus-menerus 3 hari maot.
Menteng inum 3 hari maot. Ujang lamun ayeuna jelema teu dahar terus-menerus 7 hari maot. Cek indung teh Cek indung. baheula. Tapi aya jelema anu 1 detik bisa maot. Nyaeta jelema anu teu boga cita-cita. Cek indung baheula. Cek indung. Makana Ujang mun Ujang ayeuna boga cita-cita udag. Nah ibu saya teh kan sok ibu pengajian. Nah cik ibu saya teh cenah ieu cek ustad anu didenge ku mamah tinu hadis kursi disebutkeun aku sesuai dengan prasangka hambaku itu cek Allah. Nah makanya saya optimis, saya kudu kadinya abus, kudu saya ngilu daftar kumaha, alhamdulillah. Masuk. Saya masuk ke perguruan tinggi negeri. Kali deh ya, negeri. Dan swasta biasa di mana negeri mah murah dah baheula. Nah SD negeri, SMP negeri, SMA negeri kan supaya murah biayanya. Benar. Benar teh. Kuliah oge kudu negeri. Kudu negeri. Nah, mindset emang kitu baheula mah. Baheula kitu teh ayeuna oge. Tapi ayeuna mah bahaya ayeuna mah cenah negeri oge mahal ting walau alam saya teu ngarti. Nya untuk kuliah dan sebagainya nya. Da baheula mah pas abus ka dieu anu murah ti wati ka negeri sakola teh. Tah kitu Kang Aldi ja itu tidak untuk bisa masuk ke wilayah di luar Cicadas setelah saya kuliah. Ternyata ada positif negatifnya. Pertama, dengan saya hidup di Cicadas itu adalah modal tentang masalah nyali. Hidup susah edan. Kawani lah nya. Kawani. Cicadas teh kawani nyali. Karena gini tanpa disadari Mang Ujang melalui proses itu dididik ku lingkungan. Betul, karena untuk nakal teh sebenarnya mah manusia teh punya kesadaran. Aya risiko, Bro. Lamun teu paeh ditewak polisi. Betul kan? Nah, supaya teu paeh jeung tewak polisi berarti yang namanya naluri untuk bisa selamat teh aya itu yang namanya di Cicadas, Bro. Nah, kan belum tentu itu dilakukan bertahun-tahun, berproses sebegitu lamanya oleh wilayah di luar Cicadas. Nah, saya adalah orang yang melakukan seperti itu dan selamat, tidak pernah ketangkap, tidak pernah mati oleh pertengkaran, oleh pembacokan, oleh keributan sebagainya di sana. Karena kalau di Cicadas itu bukan tawuran, tapi namanya digulung. Ku aing digulung anjing. Nah, digulung banyak kan. Dibata ku aing sana. Kalimat-kalimat itu masih terngiang-ngiang. Dan buat saya itu saya selamat di kehidupan seperti itu. Ya, tapi di situ kan uji nyalinya keren di situ. Nah, kenapa nyali itu penting buat saya di Cicadas sama saya ya? Kang Aldi, yang namanya motor nih, mau ngebut sehebat, ngebut apapun, itu bukan karena merek motornya. Karena naon? Berani nggak kita ngegas? Nyali. Nah, itulah orang Cicadas seperti saya itu. Kenapa agawanian sebagainya? Saya tidak melihat tentang masalah merek dan sebagainya. Punya nyali. Punya nyali. Makanya saya pernah memasang naon tah? Baliho. Nya baheula tahun 2013. 17 18 lah. Sebagai budak Cicadas aja. Aya cing urang teh heula nya. Kalau sok terus nyarita. Nah, baliho 10 titik saya. Banyak orang anu lieureun ka saya teh, ieu budak Cicadas ujug-ujug saha ieu masang 10 titik teh kan duit, Bro. Garade 5 kali 10 atuh baliho gede pisan. Di Cicadas saya pasang. Bener teh, gede pisan Ujang Koswara, bukan calon wali kota Bandung. Tah, aya. Ayanya. Aya Mang, kela. Soalna eta punya nyali saya. Soalna baheula lagi sempet rame oge Mang di kawanan media. Saya baheula kan di medianya gitu kan. Eta saha sih Ujang teh? Itu saya teh can apal. Aya ya. Ujang Koswara bukan calon wali kota Bandung biasa. Ujang Koswara atau dipanggil Uko, seorang penggiat pemberdayaan dan wirausahawan sosial. Ujang Koswara lahir 1968 di Garut, Jawa Barat dari keluarga petani penggarap. Hijrah sekeluarga ke Bandung, Uko sejak kecil tumbuh di lingkungan padat, yakni Cicadas. Kehidupan keras dan ekonomi sulit sempat membuat Uko terseok-seok dalam pendidikan. Hanya berkat doa dan dukungan sang ibulah, Uko bisa bertahan dan menyelesaikan pendidikan. Uko berprinsip, kreatif itu fitrah. Semua manusia terlahir dengan kemampuan kreatif. Tak ada alasan untuk tidak berkarya,
Dengan karya, kita bisa menyebarkan manfaat pada sesama. UKO aktif mengembangkan produk teknologi untuk industri kecil menengah, salah satunya Limar, listrik mandiri rakyat. Limar jadi solusi alternatif mengatasi krisis minyak tanah dan gas bagi warga di pelosok. Limar telah menerangi 260.000 rumah yang belum mendapat hak penerangan listrik. Limar menambah harapan jam belajar anak dan waktu produktif warga di pelosok. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Ujang Koswara bukan calon wali kota Bandung biasa. Dimana foto-foto kepanggil jeung Presiden Jokowi. Wah, eta mah edan ini bener. Nyalinya. nyali nya. pinter. Lain pinter. Lain sagala lain. Teu nyali. Nyali. Gitu. Karena selama ti mulai kecil sampai remaja teh hidup si cadas. Oke, pemirsa nih. Jadi kita ngobrol sama Mang Ujang edisi perdana ini. Keheula. Memang Naon ieu teh? memori masa kecil dan Naon ieu teh? Kang kadenge ya ku Google. Urang nyari taki kadenge ku Google kangen cerita Cicadas. Jadi memang kita ngobrol ini Sengklek Story ini kita runut mulai dari bawah ya. Contohnya salah satunya Mang Ujang yang nanti juga ke depannya Mang Ujang akan terus mengisi acara Sengklek Story. Kita awali dulu dengan cerita Mang Ujang mulai dari bawah, dari sebuah wilayah yang memang katalahna ke orang Bandung memang keras gitu kan, tapi aya kasebutna teh negara beling. Nah, tapi ternyata di balik itu semua bagi seorang Mang Ujang yang besar di sana, modal nyali dan wirid kolotnya. Iya, gitu. Ya, wirid kolot gitu. Bisa kata Bisa presiden. Iya, bisa menjadikan dia orang Bandung aset mencek saya mah ieu teh. Aset Bandung lain saukur kapanggih presiden da saoge bisa benernya. Oh iya benar. Tapi ketemu dengan orang tertinggi di Indonesia, RI 1 lah gitu kan, dengan karya. Tah, eta mangke lah cerita namanya soal karya mah nya. Ya. Da pasti di antara para pemirsa juga ada yang sudah tahu karyanya apa gitu. Tapi eta engke lah. Ieu masih bicara soal perjalanan heula ya, karena kita Sengklek Story ini mulai dari bawah pisan gitu kan, bagaimana seseorang dididik ku sekolah alam modernnya, sekolah kehidupan bagi yang berpikir. Satu lagi modalnya adalah ridho tikolot, doa tikolot. Maka doa orang tua yang nggak akan pernah ditolak sama yang Maha Kuasa. Gitulah mencek iman urang mah nya. Gitu. Jadi nepi sekolah teh nepikeun ka luhurnya Mang Ujang teh. Ya. Cenah ngadenge mah pernah jadi PNS. Pernah, tapi nanti ceritanya. Ya, PNS pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Pernah dinya. Kan ngobrol tadinya ngopi Ah, ya. benar ngopi heula cing. Ya. Pahit itu kopi teh, Mang. Pahit tadinya saya kira. Itu saya mah amis, Mang. Saya mah pahit biasa. Nah, kunaon tah? Karena saya mah geus biasa jeung kebal dengan kepahitan hirup. Edan. Sengklek pisan we nya. Sengklek, pokoknya saya kudu pahit. Jadi mun manggi ka pahit teh moal Saya mah geus moal ngeluh. ngeluh. Malah ngeluh karena geus biasa hirup pahit. Karena saya punya semboyan akan bahagia seseorang ketika sudah menemukan manisnya kopi pahit. Kopi pahit. Saya minum dulu. Nah, kela ya agak ambigu ya ketika menemukan manisnya kopi pahit, kumaha pahitnya kopi meureun. Enggak. Oh. Kopi pahit itu sudah bisa dirasakan nikmatnya. Halo. Manis. Nah, itu biasanya orang yang sebetulnya punya hakikat yang sangat luar biasa. Karena pada prinsipnya kopi itu harus diminumnya pahit bukan manis. Sehat minum kopi itu tidak ada manisnya. Harus pahit. Harus pahit. Sari kopina we. Sari kopinya. Makanya minumnya pun harus dengan perasaan. Caranya begini. Lumer di lidah. Asalkan masuk kamari atau apa? Lumer di lidah. Gitu. Oke. Sip. Jadi nanti ada season yang lain kan? Ya, ada season yang lain Mang Ujang. Jadi mudah-mudahan ini bisa disimak oleh pemirsa semuanya ya.
diajak dulu dong pemirsanya. Apa tadi istilahnya? Nah, ini kan perdana ya, supaya kami hadir itu atas kontribusi dari para pemirsa semua, para sahabat semua, oke? Makanya nanti mohon di subscribe. Lain eta tadi mah. Subscribe tadi mana? Tadi bisa bahasa Inggris. Orang Cicadas mah tong waka bahasa Inggris. Mun ngomong bahasa Indonesia we cangkeul. Sunda we. Ayo nama bener teh cangkeul ya. Iya bahasa Indonesia bae gini Nah, kan. kan diajar heula teh diajakeun ku dirinya. Tadi nama kan saya ngomong lagi subscribe. Nah, subscribe. Subscribe tadi. Subscribe gitu ya Sugante kepiting anjing. Ya. Dan yang paling penting komen. Ambigu dewa kepiting atau anjing gitu. Nah, yang paling penting komen. Barangkali para pemirsa ada yang sejaman dengan saya memberikan pengalaman-pengalamannya. Kita akan hebohkan dengan masa lalu yang indah. Mumpung kita masih hidup. Tapi lain masa lalu wae Mang Ujang, perjuangan. Perjuangan. Kan dari cerita tadi Mang Ujang ada perjuangan. Betul. Ya. Barangkali ada yang lebih hebat daripada perjuangan saya kan bagus nanti. Ya. Kita bisa bicara juga di sini untuk saling sharing tentang pengalaman ini. Begitu. Benar. Like, komen, dan subscribe. Bener kan? Oke. Komen. Gitu. Sengklek story. Ya. Naon itu Berani tagline-nya? hidup setelah gagal. Edan. Itu Hadenya. semboyannya. Berani hidup Setelah gagal. Jangan sampai kalau ketika banyak orang menemui kegagalan malahan bunuh diri. Wah benar. Wah, dia nggak putus asa. Putus asa buat apa? Tedek ngobrol. Jauh jeung lingkungan. Ya, menyendiri dan sebagainya. Masuk terhadap circle-nya. Sengklek story yang susah bukan kalian saja. Dan kita akan dengar bagaimana dari kehidupan paling terendah mereka bisa bangkit kembali. Belum tentu dengan indikator pernik-pernik keduniawian yang meningkat, tapi ada yang namanya kekayaan hati yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah bahagia. Bahagia. Moal geus moal kabeuli bahagia mah. Oh, luar biasa nanti. Eta di gang geuningan. Bahagia. Bahagia. Gitu, yang penting bahagia itu ternyata sederhana. Nah, gitu. Oke. Baik. Kita sudahi sampai di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sengklek Story, berani hidup setelah Gagal. gagal.